Angin kuning bertiup, melintasi dataran merah luas, memenuhi udara dengan aura sunyi yang samar-samar bercampur dengan bau darah. Beberapa suara mendesing terdengar di udara saat 4 sosok berkumpul dari arah yang berbeda, akhirnya membentuk pengepungan. Di belakang keempat orang ini, hembusan angin lain terdengar saat orang kelima dengan cepat datang dari pengepungan dan mendarat di tanah. Ketika dia mengangkat kepalanya, tatapannya yang penuh dengan ejekan mendarat pada pria dan wanita berambut merah di seberangnya. Dua yang terakhir saat ini dipenuhi luka dengan berbagai ukuran, dan aura mereka telah berkurang lebih dari setengahnya. Mereka jelas-jelas adalah anak panah di ujung penerbangan mereka. Sementara mereka dipenuhi dengan kecemasan dalam menghadapi pengepungan, ada juga keengganan dan kemarahan di mata mereka. Kau masih ingin lari saat seperti ini? Kenapa kau tidak menurut saja dan menghemat tenaga tuan muda ini? Pemuda itu menatap kedua orang di depannya dengan ekspresi santai. Tatapannya perlahan menyapu tubuh gadis muda yang lembut itu. Kemudian, tubuhnya berkelebat dan langsung muncul di depan gadis muda itu. Dia mengangkat tangannya dan meraih wajah gadis muda itu. Bajingan, berhenti di situ. Baru saat pemuda itu bergerak, pria itu menyadari apa yang sedang terjadi. Dia buru-buru mengedarkan sedikit organ ki yang tersisa di tubuhnya dan meledakkannya ke arah pemuda itu dengan sekuat tenaga. Namun, metode pemuda itu bahkan lebih kejam. Sebuah tangan dengan kejam mencengkram tenggorokan pria itu saat dia bergerak. Dengan lemparan santai, tubuh pria itu terlempar puluhan kaki jauhnya, seperti karung rusak sebelum jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat yang sama, tangan pemuda itu dengan kuat menggenggam wajah lembut gadis muda itu sambil berkata perlahan, "Aku tidak pernah membayangkan akan ada sisa-sisa klan beringin api di dataran api mengalir yang tandus ini. Yang lebih tidak terduga lagi adalah akan ada seorang gadis muda di klan beringin api. Bukan pilihan yang buruk untuk menangkapnya dan menjadikannya budak." Pemuda itu dengan santai mengangkat gadis muda itu dan mengamatinya tanpa belas kasihan, seolah sedang memeriksa sebuah objek. Shoyin melihat situasi di bawah dari puncak gunung yang jauh. Ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia segera berbicara dengan suara dingin. "Aku tidak pernah menyangka kau akan datang, Beruok Xuan." Pemuda yang mengangkat gadis muda itu adalah orang yang mencoba merebut penguasa Xuan berat di tangan Shoyan. Dia juga adik laki-laki Bai Jijing, pewaris klan Bai di wilayah tengah Beruok Xuan. Tapi karena dia ada di sini, apakah itu berarti hati Shoyan dipenuhi rasa terkejut saat melihat Beruok Xuan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bagaimanapun, Beruok Xuan ditemani oleh seorang ahli yang mulia asal yang terus-menerus melindunginya. "Bajingan, aku akan membunuhmu." Pria itu yang telah dengan mudah disingkirkan oleh Beruok Xuan beberapa saat yang lalu sekali lagi menyerang ke depan. Dia memerah setiap jejak origin ki di dalam tubuhnya dan langsung muncul di belakang Beruok Xuan. Kedua tangannya terkepal ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghantam kepala Beruok Xuan dengan keras. Namun, saat berhadapan dengan niat membunuh yang ada di depannya, Beruok Xuan tidak menghindar. Dia bahkan tidak berniat menyerang. Dengan ekspresi mengejek, dia menatap wanita muda di tangannya. Saat tinju pria itu mendarat, cahaya putih menyala di udara. Dalam sekejap, sosok muncul di belakang Beruok Xuan seperti hantu. Dengan lambaian lengan bajunya, dia mengirim pria itu terbang. Orang yang datang itu adalah penjaga Beruok Xuan, seorang ahli yang mulia asal Bairong. Setelah mengirim pria itu terbang, Bairong dengan cepat berbalik ke arah Beruok Xuan dan dengan hormat berkata, "Pewaris, tujuan utama kita adalah menyelamatkan tuan muda pertama. Namun, tuan muda pertama saat ini sendirian di kedalaman dataran. Jika kita terus tinggal di sini, aku takut dia akan berada dalam bahaya." Beruok Xuan berkata, "Tidak apa-apa. Metode kakak laki-lakiku menakjubkan. Dan ini bukan hari pertamanya di dataran api yang mengalir. Masih banyak waktu. Jadi tidak apa-apa jika kita sedikit lebih lambat. Terlebih lagi, kita telah menangkap 2 keturunan suku beringin api." Beruok Xuan terkekeh dengan santai. Dia melemparkan gadis muda itu ke arah leluhur asal di dekatnya dan berkata, "Jaga mereka berdua. Akan lebih baik jika kita bisa membawa mereka kembali hidup-hidup. Karena mereka telah mampu bertahan hidup di dataran api yang mengalir begitu lama. Aku yakin mereka pasti sangat mengenal runtuhan beringin api. Jika saatnya tiba, mereka bahkan mungkin dapat membantu klanku mendapatkan harta karun suku beringin api. Jika itu terjadi, klan Baiku akan menjadi pemimpin dari 3 klan besar." Segera, 2 orang leluhur asal di dekatnya melangkah maju dan menahan salah satu dari mereka, bersiap untuk mengikat mereka. Namun, tepat saat kedua leluhur asal hendak bergerak,
ruang di samping mereka tiba-tiba terdistorsi dengan cara yang aneh. Segera setelah itu, ruang itu berubah menjadi 2 tirai hitam pekat. Sosok melintas di dalam mereka, dan 2 anggota suku beringin api yang hendak ditangkap benar-benar diregut tepat di depan wajah mereka. "Siapa kamu?" Pada saat yang sama, mata tua Bairong yang berdiri di samping Bairok Xuan tiba-tiba menjadi tajam. Tubuhnya berkelebat dan dengan cepat muncul di suatu titik di langit. Pada saat yang sama, sebuah tirai yang tak terlihat tiba-tiba muncul di ruang kosong di sisi yang berlawanan. Segera setelah itu, Shoyan muncul di depan Bairong sambil menggendong pria dan wanita dari suku beringin api. "Itu kamu." Bairong segera mengenali sosok berpakaian hitam di hadapannya. Tanpa ragu, dia melambaikan tangannya dan mengayunkan ke wajah Shoyan saat Origin Ki melonjak dari telapak tangannya. Shoyan yang muncul tentu saja tidak berani ceroboh. Terlebih lagi, tangannya menggendong pria dan wanita tak sadarkan diri dari suku beringin api. Seketika, ia mengarahkan jalan agung menuju ruang kosong. Tubuhnya bersandar ke belakang sambil menghindari telapak tangan Bairong yang turun. Dengan sekejap, ia dengan cepat muncul di ruang hampa yang berjarak 1000 kaki. "Orang tua, sebaiknya jangan mudah marah." Shoyan tertawa dingin dan mengejek sambil melihat wajah muram Bairong di ruang kosong yang jauh. "Shoyan, jadi itu kamu?" Di tanah, Bairong juga mengenali pendatang baru itu. Ekspresi dingin langsung muncul di wajahnya saat dia mencibir dengan dingin. "Aku tidak menyingkirkanmu saat itu karena klan Ouyang, tetapi kamu masih berani muncul di depan tuan muda ini? Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu." Tatapan Shoyan menyapu Bairong di bawahnya dan berkata, "Jika kau bersedia bertarung 1 lawan 1, aku tidak keberatan memberimu kesempatan." Jejak Origin Ki mengalir cepat melalui meridian kedua anggota klan beringin api. Tak lama kemudian, cahaya terang melintas di matanya, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Bairok Xuan berkata, 1 lawan 1? Bagus, Tetua Rong, habisi dia." Suara yang dipenuhi dengan niat membunuh terdengar, dan Bairong terkekeh sinis. Mata tuanya menatap tajam ke arah Shoyan sambil menyeringai. Dengan senang hati, terbungkus dalam Origin Ki, tangan keriput itu setajam pisau yang dengan mudah memotong udara. Angin kencang meninggalkan beberapa bekas luka berdarah di wajah Shoyan. Tak lama kemudian, Bairong mengayunkan tangannya yang lain, sementara Shoyan menarik diri. Pilar energi yang kuat melesat keluar dengan dahsyat. Shoyan buru-buru memanggil api surgawinya untuk menangkisnya. Pada saat yang sama, tirai hitam pekat itu sekali lagi muncul di belakangnya. Saat berikutnya, tubuh Shoyan dengan cepat menghilang ke dalam tirai di tengah ledakan rendah dan dalam. Panah darah yang tajam juga melesat keluar dari dalam dan menyerang Bairong. Yang terakhir melambaikan tangannya dengan santai, mengeluarkan kepingan salju yang sangat dingin. Anak panah darah itu membeku dengan cepat di udara sebelum meledak dengan suara keras. Di udara 100 kaki jauhnya, Shoyan muncul dengan wajah agak pucat. Ekspresinya sangat serius. Dengan kekuatannya saat ini, selain menghindar, ia tidak punya cara lain untuk menangkis serangan dari seorang yang mulia asal. Meskipun ia mengandalkan langkah pemusnah langit dan teknik ketangkasan lainnya, serta jalan agung kehampaan untuk menghadapi sebagian besar gerakan mematikan Bairong, sulit untuk menjamin bahwa ia tidak akan terluka selama pertukaran serangan itu. "Bocah, kau cukup cepat. Kau bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama." Bairong mengerutkan kening sambil menatap Shoyan di kejauhan. Ekspresi di wajah tuanya tak terlihat begitu baik. Sebagai seorang yang mulia asal, serangannya telah dihindari oleh seorang junior leluhur asal berkali-kali. Jika berita ini menyebar, dia tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan kehilangan muka. "Kau terlalu sopan. Yang lebih tua juga tidak terlalu buruk. Tidak banyak orang yang bisa menyerang yang lebih muda tanpa malu." Shoyan cepat-cepat menelan beberapa pil sambil mencibir. "Lidahmu tajam sekali. Saat aku menangkapmu, aku pasti akan mencabut gigimu satu persatu. Mari kita lihat apakah kau masih bisa bersikap keras kepala." Wajah tua Bairong sedikit berkedut. Seketika, dia menengus dingin. Tubuhnya melesat dan berubah menjadi petir yang sekali lagi menyerang Shoyan dengan ganas. Shoyan tidak berani ceroboh dalam hatinya saat melihat ini. Pada saat yang sama, saat dia bersiap untuk mundur, dia diam-diam membalikkan tangannya di balik lengan bajunya. Sebuah cakram formasi berwarna emas mendarat di tangannya. Dia hampir menggunakannya di hutan beringin api. Sekarang setelah dia bertemu Bairong, Shoyan tidak punya pilihan selain menguji kekuatannya. Bairong tampak benar-benar kehilangan kesabarannya setelah Shoyan menghindar beberapa kali. Pandangannya terfokus pada Shoyan saat suara dalam dan agak serak perlahan keluar. "Bocah, ayo kita akhiri permainan ini di sini."
Kesabaran orang tua ini sudah habis. Tangan keriput itu terkepal kuat di ruang kosong di depannya. Seketika, area di sekitar Shoyan yang berjarak ratusan kaki tiba-tiba dipenuhi kristal es. Penurunan suhu yang tiba-tiba menyebabkan gerakan tubuh Shoyan langsung melambat. Dengan tubuhnya yang disegel, Shoyan tampaknya tidak mau membuang waktu lagi. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan kekuatan spiritual yang menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan nyala api yang berkobar muncul di antara telapak tangannya. Setelah itu, dia tidak ragu untuk meremasnya dengan kuat. Saat nyala api itu keluar, energi yang menakutkan dengan cepat terkumpul di antara telapak tangan Shoyan. Bahkan seseorang yang berpengalaman seperti Bairong mengangkat alisnya ketika merasakan kekuatan yang menakutkan di tangan Shoyan. Bocah, aku sangka leluhur asal bintang 4 sepertimu bisa menggunakan teknik Do yang begitu kuat. Kau memang punya kemampuan, tapi hanya itu saja. Setelah suaranya yang agak terkejut terdengar, tubuh Bairong berkelebat beberapa kali dan muncul di hadapan Shoyan dengan cara seperti hantu. Dia memutar tangannya dan origin Ki yang melonjak segera menyembur keluar. Ki itu dengan cepat mengumpal menjadi cetakan tangan yang hampir seperti jad yang dengan keras menghantam dada Shoyan. Berisik. Wajah Shoyan dingin dan tegas saat dia melihat segel telapak tangan di depannya. Teratai api Buddha marah yang telah dia kumpulkan dengan seluruh kekuatannya dengan cepat terbentuk pada saat ini. Akhirnya, itu bertabrakan dengan segel telapak tangan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh seperti guntur. Udara dingin yang terkumpul di langit berhamburan dalam sekejap mata di tengah cahaya yang menyilaukan. Tubuh Bairong tetap tidak bergerak dalam cahaya itu. Kekuatan bertarung yang dilepaskan Shoyan memang mengejutkan. Namun, terlepas dari bagaimanapun orang mengatakannya, pada akhirnya dia hanyalah seorang leluhur asal. Kamu memang telah banyak mewujudkan orang tua ini. Tetapi jika ini adalah kartu trupmu, maka orang tua ini menyarankanmu untuk menyerah dan tidak membuang-buang waktu lagi. Cahaya putih itu perlahan menghilang, memperlihatkan Bairong yang berdiri tegak di dalamnya. Kedua tangannya diletakkan di belakangnya. Terlepas dari bagaimana gelombang energi itu menyapu, mereka tidak dapat melukainya sedikit pun. Shoyan tampak sangat menyedihkan beberapa puluh kaki di depannya. Namun, senyumnya yang ada di wajahnya tampak sedikit aneh. Karena senior sangat berambisi, junior ini tentu akan menemanimu. Tawa dingin terdengar saat tirai hitam pekat kembali mengemud di belakang Shoyan. Sosok Bairong melesat maju, tangannya yang layu meraih dada Shoyan. Namun, Shoyan telah menghilang ke dalam kegelapan. Sepersekian detik kemudian, cakram formasi emas yang bersinar muncul di tempat Shoyan menghilang. Itu telah diaktifkan oleh kekuatan jiwa dan dengan cepat menyebarkan sinar cahaya keemasan. Pada saat Bairong beraksi, formasi yang menjulang tinggi telah terbentuk di sekelilingnya. Apa? Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Bairong berubah drastis. Pandangannya cepat mengamati sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada jalan keluar. Setelah beberapa kali mencoba, formasi besar itu tetap diam di bawah pemboman origin Ki. Sebaliknya, cahaya keemasan mengalir di sekitar formasi besar itu. Saat suara roda gigi berputar perlahan terdengar, beberapa formasi pembunuh perlahan terbentuk. Ini adalah api penyucian 8 arah milik klan Shu. Bairong akhirnya mengenali formasi pembunuh yang menakutkan di depannya ini, yang memiliki reputasi yang hebat di wilayah tengah. Saat dia melihat formasi pembunuh itu, ekspresi ketakutan segera muncul di wajah tuanya. Matanya berbalik dan mendarat pada Shoyan yang telah muncul di luar formasi saat ini. Kamu berasal dari klan Shu. Formasi 8 arah api penyucian diciptakan oleh para ahli klan Shu. Formasi ini menggabungkan formasi perangkap dan 8 formasi pembunuh yang saling melengkapi. Begitu masuk ke dalam, bahkan seorang yang mulia asal tingkat tinggi harus membayar harga yang mahal untuk bisa keluar. Klan Shu sebelumnya telah menggunakan formasi ini untuk membunuh banyak ahli yang telah melanggar batas mereka. Sekarang formasi itu telah mendarat di tubuh Bairong. Bahkan seseorang sekuat dirinya mungkin tidak dapat bertahan hidup. Ledakan dan dentuman terus terdengar. Cahaya keemasan terpancar dari formasi pembunuh itu. Saat energi mengerikan membordir Bairong, Bairong juga terpaksa membela diri di bawah pemboman itu. Itu berarti dia tidak akan bisa keluar dalam waktu dekat. Tanpa Bairong yang menghalanginya di depannya, Shoyan bisa dianggap menghela napas lega saat ini. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum sedingin es. Tatapannya perlahan tertuju pada ekspresi buruk Bairong Shuan di bawah.